Halo, selamat malam semuanya. Ini IG live pertama gue. Jadi gue masih mencari-cari gimana caranya invite. I hope I'm doing this right. I'm inviting Sutisna. Hari ini kita mau ngebahas tentang Sutisna yang from Sumedang to Stockholm. Karena gue juga jadi kepo. Kali-kali gue juga bisa pindah ke Scandinavian countries. Anyway, ini random aja karena gue lagi gabut, jadi gue ngapain ya? Terus ya udahlah, gue ngajak lo ngobrol. Ya, first of all, thank you for Iya, allocating time iya. randomly. Happy Uh-uh. happy dan juga kaget sih ya. Diajakin malam-malam udah siap buat Begitu- bobo ya. Beginilah kalau orang gabut ya. Jadi Iya. kemarin tuh lagi apa ya? Tiba-tiba. Kemarin ngomongin Apa? apa sih gue? Pendidikan anak. Oh, pendidikan anak. Iya, mahal. Hmm. Terus ya tiba lu ngabarin kalau lu dapat kesempatan di Stockholm. Swedia ya, Swedia, Swedia. Tiba-tiba tadi malam, ini gue random. Pokoknya kalau mungkin teman-teman juga tahu, sekarang gue kerjaannya agak-agak semi public sector, ya kan? Jadi bukan government, tapi kerja di semacam NGO gitu. Nah, tapi belakangan tuh gue agak jadi kepikiran apakah gue sebaiknya balik lagi ke private sector karena ya. Terus gue kepikiran, aduh, gue kalau balik lagi ke private gue ngapain ya? Apakah gue akan kerja di investing company atau technology company? Tapi bagaimanapun, again, kalau di Indo tuh kayaknya kalau kerja di private itu lu kayak harus stay di Jakarta atau at least lu kerja di perusahaan yang basisnya di Jakarta. Sedangkan di sisi lain gue juga udah capek hidup di Jakarta. Jadi gue berpikir untuk mungkin ada opportunity lain di luar Jakarta. Sebenarnya jujur Li, itu kota favorit gue tuh London. Jadi gue nyari kerjaan di London. Terus tapi gue ingat lo share bahwa lo udah keterima kerja di satu perusahaan yang lo bilang itu semacam apa namanya? Via Play. Via 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 Play Play. yang itu semacam Eropa. Dan pas gue cek si Viaplay juga ternyata dia punya banyak cabang di berbagai kota di dunia dan termasuk London bahkan. Jadi dia punya Ya. office kayaknya di London. Jadi wah apa gue satu kantor aja nih sama si Tisna dari dia cabang Stockholm cabang London gitu. Nah, Tapi tapi perusahaannya suka nggak? gue udah ini aja sih. Sekarang kayak objektifnya kalau gue lagi pengen refresh aja sih. Emang harus suka ya? Enggak, maksud gue berarti kalau kayak gitu kan open ke any kind of opportunity aja kan. Iya, Maksudnya nggak yang sebenarnya gue lagi mencoba lihat-lihat aja sih ngelirik-ngelirik kalau tiba-tiba seng gue emang adalah kayak gue ke private lagi. Tapi ya itu pertama pertanyaan gue tuh di antara semua cabang kota yang dia sebenarnya punya di Eropa, kenapa lu milihnya Stockholm gitu instead of kemarin sempat London? nanya ya. Heeh. Kemarin sempat nanya. Jadi emang apa pada saat gue gimana ya ini jujur aja sebenarnya belum siap share ya. Cuman ya udahlah dipaksa sama Hani. Ya udahlah semoga nggak banyak yang nonton. Ya jadi gue tuh lumayan agak kaget juga dengan prosesnya yang begitu cepat sebenarnya. Jadi gue masih kayak ngerasa is it real, is it apa gitu kan. Makanya belum belum mau share karena prosesnya itu teh cuma 2 minggu coba dari dapat LinkedIn, dia tuh yang approach gue sebenarnya, mereka itu Wis, rekruternya profil lu tuh bagus banget dong, Ben. gak tahu ya, menurut beruntung aja kali ya. Jadi mereka yang approach gue, ngasih tahu ke gue bahwa ada lowongan nih cocok sama profil lu gitu. Terus gue cek, kok ini perusahaan Swedia gitu. Ya gue terus buru-buru cek baca, anjir ini sih gue banget karena gue tuh emang specifically maunya ke Swedia gitu. Jadi ke Eropa tuh gue emang maunya ke Swedia gitu. Jadi latar belakang kenapa jadi kedorong banget Skandinavian tuh karena partner gue di Sawala itu dia kerja di perusahaan Norway. Jadi dia lumayan memberikan exposure terhadap Skandinavian sebenarnya. Nah dari situ gue mempelajari lebih lanjut soal Skandinavian, and then gue kayak lebih tertariknya ke Swedia karena dia menurut gue jualannya lebih nyampe ke Indonesia. Dia itu kayak
studi in Sweden ya, terutama studi in Sweden sih ya, yang nyampe banget ke Indonesia promosinya gitu. Nah dari situ sih entry point gue, kayak gue mempelajari Swedia dan gue ngerasa kayak gue pengen ke Swedia gitu. Jadi kalau ditanya kenapa Swedia, karena emang sebenarnya gue nyari kerja di luar di Eropa, gue specifically ke Swedia pas. Jadi gue nggak kayak nyari ada cabang di mana aja nih sih Viaplay, udah gue Swedia aja. Sebelumnya tuh gue sempet apply di Spotify, terus gimana lagi ya? Yang gue inget Spotify deh. Setelah gue apply Spotify beberapa saat setelah apply Spotify, terus si Viaplay malah datang nawarin gitu kan. Kayak, ini apa sih gitu? Gue gak paham deh. Ini Spotify-nya yang base di Stockholm juga. Yang basisnya di Stockholm juga maksudnya. Yang lu coba daftar ke Spotify, itu Spotify yang basisnya di juga. Iya, Stockholm juga. Berarti lu kayak ngerasanya gayung bersambut gitu ya. Jadi karena lu emang lagi pengen ke Sweden, terus lu dapat offer dari perusahaan yang base-nya di Sweden. Cool. Anyway, sebagai konteks, jadi Sutisna ini ditawarin as a back-end engineer, right? Back-end developer. Tapi yang gue tahu emang belakangan ini tuh kayak gue agak ngelihat banyak orang yang di-hire sama perusahaan-perusahaan Eropa. Jadi kayaknya ntar mereka lagi massively hiring, ya kan? Dan salah satu advantage dari engineer-engineer di Indonesia, apalagi engineer yang pernah kerja di startup Indonesia yang lumayan well established gitu, kayaknya cukup punya nama ya untuk di-hire sama mereka. Jadi modal kan. Lu sendiri apa yang menurut lu setelah lu dapat offer kayak gini, dan menurut lu sebenarnya apa yang attract mereka sehingga mereka nawarin kerjaan sama lu gitu? Gue tuh sempet nanya juga ke yang ngerekrut gue, kenapa lu bisa sampai menemukan gue gitu ya. Tapi jadi runutnya mungkin bisa gue ceritain. Gue tuh ketemu sama teman-teman setelah sekian lama, teman-teman banyak lah. Dari setelah ngomong sama teman-teman gue kayak terinspirasi untuk kayak, teman gue kayak keren-keren gitu lah teh. Kayak gue ada peer pressure untuk kayak, what's next nih for my career gitu kan, segala macam. Akhirnya gue kayak kepikiran untuk rapihin profile LinkedIn, ya kan. Gue tiap deskripsi kerjaan gue itu gue rethinking gimana caranya gue bisa lebih ngejual apa yang gue di Sawala ngapain sih, gue di Jakarta Smart City ngapain gitu, kayak narasinya tuh dibagusin gitu. Itu langkah pertama. Terus abis itu gue discover premium kan, fitur premium. Nah dari fitur premium itu kayak juga ngasih beberapa step-step kayak gimana caranya kalau profil lu supaya stand out segala macam. Asumsi gue nih, karena gue pakai premium, gue kayak jadi prioritinya ketika orang nyari gitu. Si orang itu nyari back-end developer, muncul nih gue. Karena gue tuh di LinkedIn profile itu kayak nambahin di posisi ini skills-nya apa aja, kayak gitu-gitu loh teh. Terus ada juga open to kekerjaan kan di LinkedIn ada ya open to ya. Open to ke bahwa gue sedang nyari kerja nih. Nah, ya udah akhirnya ketika mereka nyari back-end developer gitu, mungkin gue nggak tahu mereka specifically di Indonesia atau Asia gimana, muncullah profil gue mungkin ya di hasil pencariannya dia gitu. Nah awalnya dari situ dulu, baru mungkin kayak ngelihat di profil gue backgroundnya agak mix, jadi kayak gue nggak yang terus-terusan jadi software engineer, gue juga entrepreneur dan gue ada di manajemen juga kan si pengalaman kerjanya. Pas gue tanya, dia lumayan tertariknya karena background gue yang mix. Jadi nggak yang pure engineer banget gitu. Anyway, gue nggak terlalu aktif di LinkedIn, jadi gue juga nggak tahu fiturnya seperti apa. Tapi menurut pengetahuan lo, jadi kalau kita ikut fitur premium LinkedIn, itu memang kayak kita ikutan Google Ads kah? Jadi kita akan muncul lebih awal, emang diprioritaskan secara practicality-nya mereka kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke situ sih, yang paling menentukan adalah mau premium maupun enggak, lu akan mungkin bisa dicari ketika lu mengganti status lu menjadi open to work. Itu langkah yang pertama. Jadi lu premium atau nggak premium, kalau lu open or change your status to looking for a job, mungkin lu akan muncul gitu. Nah kalau premium sebenarnya mereka nggak state bahwa lu akan diprioritasin sih sebenarnya. Cuman gue rasa
Hmm. ada algoritma tertentu deh untuk yang premium. Sehingga lu jadi Hmm. di top resultnya recruiter gitu. Iya, Dan gue kalau enggak anyway benefit. premiumnya trial. Oh, trial. Ya, kalau sebenarnya jadi janjinya mereka kalau kita ikut premium tuh apa sih benefitnya? Ada macam-macam sih. Mungkin yang paling akan berasa itu dia ngasih tahu tips how supaya gimana profil lu lebih stand out kali ya. Hmm. Misalnya lu setelah lu apply gitu ya di LinkedIn, terus dia ngasih saran gitu, lu coba message dia deh. Itu akan Hmm. meningkatkan lu bisa dilihat gitu sama perusahaan. Dia ngasih tahu kayak gitu. Terus I apalagi ya? see. Berarti pelajaran pertamanya adalah ya take your LinkedIn more seriously. Yes, it is. Ini banget. Gua aja premium trial ya gitu ya. Bisa Hmm. dapat kerja di Swedia gitu. Coba gue gimana? Ya karena gue udah dapat kerjaan ya, jadinya gue nggak Hmm. perpanjang premiumnya buat apa? Hmm. Iya, lo jadi coach gitu. Kadang-kadang gue tuh mikir kenapa mereka kan base-nya di Swedia, kan banyak banyak juga orang di Eropa kan manusia banyak ya, tapi mereka tuh milih reach out ke orang yang nyebrang benua gitu. Dan ya seperti yang gue tanya sama lu, apakah mereka bantuin urusan relokasi, dan lu bilang, oh iya mereka bantuin ngurusin visa segala macam. Kenapa mereka mau serepot itu untuk hire orang jauh dibanding hire orang dekat gitu. Berarti kan ada sesuatu pertimbangan, entah mereka nyari diversity misalnya, atau mereka membayar lu lebih rendah dibandingkan standar Europe, atau, atau apa gitu. Gue nggak ini aja. gue bisa raise beberapa poin yang kenapa sih mereka mau repot-repot gitu kan ya. Pertama Hmm. dari needs-nya dulu, mereka udah jelas labor shortage, udah jelas ya teh itu make sense gak buat Di teteh? Skandinavia, Europe secara umum. Gue ngerasa kayak kebutuhannya lebih banyak kalau di Skandinavian karena dia negaranya gede, terus dia cuma 10 juta, which is itu cuma sejakarta in terms of orang ya, negaranya gede banget. Sedangkan Dan global ya. Dalam konteks ini market mereka global. yes, dan itu juga kekuatan Hmm. ekonomi mereka yang sangat diandalkan karena dia nggak bisa nyasar domestik dong, harus ekspor. Kalau nggak ekspor tuh nggak bisa, pasar Oh iya, domestiknya kan nggak mungkin kecil. Makanya market kecil itu. Hmm. Iya, nggak mungkin ngandelin itu. I iya, see. Terus terus. jadi orientasinya harus ekspor. Nah, berarti kan satu labor shortage. Jadi memang mereka harus nyari dari Hmm. Eropa maupun dari negara lain. Terus menurut gue yang kedua, mereka lumayan banyak ke Asia. Gue rasa karena orang-orang Asia itu lebih hardworking, lebih pejuang gitu. Soalnya kalau Oh orang-orang ya. Eropa udah kayak, iya sih menurut gue iya. Karena misalnya Hmm. di India dan di Indonesia yang orangnya banyak, itu jiwa kompetitifnya lebih tinggi loh teh, gue rasa. Kayak lebih berjuang aja sih orangnya gitu. Soalnya kalau di Eropa itu mereka udah kayak zona nyaman banget, karena udah dari lama itu mereka work-life balance, equality, jam 5 lu Hmm. balik, terus lu libur Hmm. banyak, lu Hmm. parental leave banyak. Jadi kayak ngerti gak sih kayak orang yang udah tahu dia dari awal dapat kayak gitu tuh daya juangnya mungkin gue ngerasa kayak gitu Hmm. sih. Dan yang Hmm. ketiga gue Kayak setuju soal diversity. iya, personal trait-nya beda sih orang, apalagi orang Asia ya. Terus apalagi orang Asia yang tinggal di negara orang gitu. Hmm. Oke. Ya, ya. Berarti yang ketiga diversity. Oh, mereka entahlah kayaknya kalau mereka kan lebih aware ya sama Kesetaraan. topik-topik dan kesetaraan bla bla bla. Ya, for another Tunggu dulu. konteks ini Sutisna statusnya adalah seorang ayah beranak tiga ya, Stis. Dua, woi. Oh, dua, ya, ya. Tapi intinya dia juga sudah berkeluarga. Jadi, apakah ada pertimbangan terkait keluarga juga? Pertimbangan pas mau pindahnya atau apakah pindah atau enggak? Tim pindah atau enggak? Sebenarnya mereka nawarin lo bisa ngerjain itu remote nggak sih? Atau mereka emang dari awal nawarin relokasi? Gue sempet tanya, dia pengen onsite dari awal Hmm. Hmm. gitu. Dan gue juga pengen onsite sebenarnya. Jadi kayak cocok aja. Ya sih. Terus pada saat ngasih tahu istri lu dan anak lu, reaksinya gimana? Ya excited sih ya karena
topik terkait dengan relokasi ke Swedia itu bukan kemarin sore sih di kita ya. Kayak at least 2 tahun yang lalu kita udah kemana-mana pikirannya gitu. Kita mau ke sana gitu-gitu. Cuman kayak belum tahu how and when gitu kan. Pada saat ketika kemarin prosesnya 2 minggu doang kita dapat kepastian untuk dapat, ya udah kayak life changing aja sih jadinya. Even belum ke sana ya, kayak dapat fakta bahwa diterima kerja aja, udah dapat kontrak kerja dan lagi proses visa aja, itu tuh kayak wow. Anyway, kayaknya gue tuh ya, kayaknya udah lama banget gitu meninggalkan private sector. Jadi pas lo ngomong, iya Teh, jadi Swedia itu semacam Silicon Valley-nya Eropa. Gue kayak, oh gitu ya. Lu nggak tahu. Jadi dia itu menghasilkan unicorn terbanyak per kapita apa gitu lah ya, nggak ngerti. Pokoknya unicorn yang banyak di luar Silicon Valley itu di Swedia gitu. Gue juga ya. Dan yang gue lihat tuh ya Swedia karena bagian dari Skandinavia, gue ngebayanginnya living cost-nya tinggi banget gitu. Jadi mungkin kalau disuruh pindah ke Eropa tuh mungkin kalau gue mikirin cost ya gue akan pindahnya ke Jerman gitu, yang kayaknya lebih low budget gitu. Tapi wow, si Tisna mau ke Swedia gitu, berarti gila. Cuman mungkin lo juga bisa share gitu advantage apa aja sebenarnya kalau lo tinggal di Swedia dibanding negara lain. Kita masuk itu sih coverage. Oh iya, benefit ya. Tapi gue mau komen yang soal Jerman dulu. Kalau buat gue, ini sok-sokannya gue aja ya. Orang Indonya kayaknya banyak di Jerman, jadi kayak kurang menantang buat gue sih. Jerman meskipun ya gak gampang juga ya. Ya sebanyak-banyaknya orang Indo, tetapi lebih banyak orang Jermannya. Ya tuh hari itu mah. Iya, jadi kalau buat gue secara personal kurang menantang aja sih kalau Jerman gitu. Kayak ya udah gitu. Emang sombong. Emang belagu dari awal. Emang belagu. Kalau benefitnya jadi yang enak-enaknya dulu ya berarti. Gue dapat libur 30 hari dalam 1 tahun. Jadi di Swedia Juli itu orang-orang nggak pada ngantor. Jadi kayak udah. Yang mana itu sebenarnya umum. Yang mana itu sebenarnya umum sih. Karena kantor gue sekarang juga ya karena base-nya di UK, iya liburnya 29 hari. 29 hari umum. Di luar excuse gitu. Iya. Jadi banyak banget parah. Iya. Dan itu dibayar kan. Kayak lu dapat tunjangan untuk setelah lu ngambil paid leave. Ya. Terus kayak asuransi pensiun dan segala macam ya udah sama aja sih kali ya itu. Terus gue nggak tahu kalau di UK ada atau enggak yang parental leave-nya itu juga gue kayaknya tetap dapat benefit karena anak gue ada yang belum 1 tahun or belum 2 tahun gitu. Jadi gue juga bisa ngambil libur yang dari 30 di luar dari 30 hari itu sih. Terus apa lagi? Apakah ada subsidi tempat tinggal? Ya, terus ya itu termasuk biaya anak sekolah. Iya, kalau anak sekolah kan sebenarnya gratis ya dari pajak. Kalau rumah nggak deh kayaknya, nggak dikasih. Gue cuma dikasih perusahaan yang bantu ngurusin imigrasi dan nyari rumahnya. Anyway, nyari rumah di Stockholm itu susah banget, bisa berbulan-bulan untuk bisa dapat rumah dan mahal juga gitu. Palingnya yang udah kerasa sekarang itu sih dikasih perusahaan yang bisa ngebantuin untuk kita relokasi gitu. Jadi kita nggak kayak anak tersesat gitu ya jauh-jauh dari Sumedang ke sana, ada yang bantu ngurusin gitu. Jadi bisa dibilang perusahaan lu super aktif banget ya untuk urusan relokasinya. Tapi kenapa dia susah dapat tempat tinggal? Apa shortage juga? Iya kayaknya ya. Dikit kali ya. Dikit dan mahal. Yang pendidikan lu bilang dia gratis. Kalau di Swedia itu gratis sampai tingkat pendidikan apa? Sampai SMA sih dia bilang. For everyone itu sampai SMA. For everyone sampai SMA. Terus daycare. Karena kan mereka ibu bapak pada kerja ya. Daycare itu benar-benar diregulasi dan disubsidi. Jadi itu untuk mendorong ibu lebih banyak bisa kembali ke tempat kerja kan. Karena ada kesetaraan yang dia junjung tinggi itu. Sehingga daycare juga turun
turun langsung tuh pemerintah, jadinya nggak mahal daycare. Mungkin ya, gue kan belum ke sana. Yang gue baca kayak gitu. Emang rencana lu Pendidikan mau masukin anak lu ke daycare? nursery school itu daycare nggak sih? Beda ya? Nah, nursery school bukannya sekolah keperawatan buat orang dewasa? Ini nursery budak. Tuh ingat tuh. Tapi sebenarnya rencana lu, istri lu mau kerja? Kan gue masih ada bayi, jadi belum bisa. Selama masih ngurusin bayi yang masih bayi banget, itu mesti belajar dulu. Ya udah lu belajar Swedia dulu aja. Jadi kan pas kita datang itu kita dapat free Swedish for immigrant. Jadi gue akan Oh my god. ganti. Jadi Swedia ngomongnya bahasanya banyak kan Swedish. Jadi dia widely spoken English. Oke. Jadi lu nggak bakalan susah kalau lu ngomong bahasa Inggris. Everyone can speak English. Tapi sebenarnya mereka sangat menjunjung tinggi bahasanya dia juga. Jadi kayak sign di mana-mana itu pakai bahasa Swedia. Terus kayak dokumen-dokumen pemerintah segala macam pakai Swedia. Emang tetap harus belajar sih. Dan itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita menghormati juga respect. Kan kayak respect and kita berusaha fit in gitu. Jadi kalau target gue harus jago, harus bisa ngomong sama orang Swedia pakai svenska. Wow, oke. Gila, Swedish for migrant. Spesifik. Immigrant itu gratis. Spesifik banget. Makanya. Swedish for immigrant. Jadi ada bahasa-bahasa khusus untuk imigran. Ya, jadi ke istri gue untuk belajar dulu Swedia sampai nanti anaknya kita rela untuk dititipin ke daycare, dia bisa mulai lagi menyusun karirnya dia di sana gitu. Jadi rencananya kalau anak udah bisa ditinggal, istri juga berkarir ya? Wah, berarti ini kok rencananya lama banget dong. Gue target, kalau gue betah kan kayak belum pernah merasakan bagaimana cuaca segala macam ya. Tapi mudah-mudahan betah. Kalau betah itu target gue. Ini belum berangkat, targetnya udah banyak, say. Ada. Sebenarnya gue target PR sih. Widih. Gue target PR. Berarti panjang banget. Jadi at least 5 tahun tuh ya ada lah. Iya, 4 tahun 5 tahun lah lu bisa apply PR dan salah satu syaratnya lu bisa basic Svenska sih. Jadi dari awal emang mesti belajar sih. Tapi gue rasa lu bakal betah sih. Karena lu pasti nyari lingkungan yang nyaman untuk berkeluarga kan. Dan untuk berkeluarga kayaknya ya cuaca ya. Cuaca kayak banyak yang nakut-nakutin gitu deh. Pokoknya kan terdingin di Eropa lah gitu ibarat. Dia bahkan lebih dingin daripada Norwegia berarti. Sama-sama sih. Sebelah-sebelahan kan. Norwegia udah paling atas, deket. Mantap, selalu inspiratif. 4 times up. Ini buat siapa? Pasti buat Sutisna dong. Oke. Emang nih. Si Sutisna ini selalu out of the box. Ya, dia emang selalu out of the box. Ya, seperti yang lu bilang sih, salah satu pertimbangan lu kan pindah ke Sweden karena at least basic need-nya udah tercover ya kan. Urusan kesehatan, pendidikan, itu kayak udah nggak perlu pusing lagi gitu. Jadi sekarang lu nggak ada kendala apa-apa dong? Udah tinggal jalan aja? Ada. Gua kurang duit, boleh minjem nggak? Yang naon? Makanya tadi modalan gitu? Jadi, anjir masa cerita di sini? Inilah kenapa gue suka ngobrol sama orang Sunda. We can talk in English, Indonesia, and Sundanese. Iya, jadi kan cukup ngedadak kan teh, cukup ngedadak. Kemudian tahun ini itu gue mesti nikahin adik gue kan. Biayanya double aja sih teh, gue mesti nikahin adik gue dulu, terus gue kan mesti pergi memulai hidup baru itu ya butuh duit gitu. Sedangkan at the same time gue juga nikahin juga butuh duit gitu sih. Ya gue kayak. Berarti jadi lu nggak dimodalin sama si company-nya untuk settle down di sana? Untuk settle kayaknya enggak deh. Gue udah nanya sih benefitnya cuma dikasih perusahaan aja. Gue udah nanya. Nggak ada. Jadi gue kan berarti butuh duit buat tiket sama rumah ya. Dan rumah itu harus 2 bulan kan. Harus 2 bulan karena lu ada deposit dan bulan pertama. For home only itu lu siapin 30 juta or 35 juta kali. Buat rumah 2 bulan. Itu murah loh. Iya, mungkin estimasi gue kerendahan kali ya.
Itu murah untuk 2 bulan untuk ukuran Eropa Keluarga. dan negara Skandinavia yang gue pikir tuh bakal mahal banget gitu. Gue sih gue kan ada YouTuber Swedia juga yang dia nyeritain living cost segala macam 9.000 krona sampai 11.000. Gue sih kemarin dapat angkanya 16 jutaan lah per bulan. Tuh udah kayaknya lumayan. Lumayan gitu. Rumahnya udah lumayan bisa gitu buat gue. 2 bedrooms, 1 bedroom, studio. Tuh. 2 bedrooms. Kayaknya. Berarti bisa dibilang untuk orang yang mau berkarir di Eropa, misalnya Swedia, at least lu tetap harus ngemodal urusan tiket pesawat dan juga tempat tinggal 2 bulan. Dan living cost sampai lu gajian. Berarti living cost selama 1 bulan. At least. Dan estimasi lu, living cost lu dengan kondisi istri dan anak 2 itu per bulan sekitar berapa? Di Indonesia aja gue tuh gede anjir. Boros sih. Gimana di sana? Boros. Gue bawa 100 juta deh, aman kayaknya. Kegedean ya? Kalau ya tiket pesawat let's say 30 juta, berarti buat rumah 2 bulan 36 juta, ya sisanya buat hidup dicukup-cukupin, berarti at least mesti ngemodal 100 juta di bulan pertama sebelum gajian. Oke. Ya itu sebagai catatan. Berarti tetap ya, Bo, nggak bisa orang yang kere-kere banget langsung pindah. Ya, terkait dengan benefit relokasi ya Teh, itu tergantung perusahaan juga. Jadi gue dengar ada, lu kenal ini gak sih? Tadi gue ada temen gue suka ngobrol juga sama si Fatureza, lu kenal gak? Dia orang Bandung ya kayaknya. Enggak. Nah dia kan, dia relokasi terus, gue ceritakan, gue mau ke Swedia juga, terus dia ceritain temen dia, itu relokasi dapat buat rumah juga, enak dia. Dan ke Eropa juga kayak ke Jerman apa kemana. Nah ada yang dapat gitu untuk rumah, itu kan enak. Jadi dia dari Singapura terus pindah ke Eropa di perusahaan yang sama. Fatureza dia relokasi ke Singapura. Nah pas gue tahu dia relokasi, gue nanya-nanya juga dan gue cerita mau ke Swedia. Terus dia ceritain teman dia yang ke Jerman, dia relokasi dapat rumah. Terus Fatureza nyaranin ke gue untuk nanya kan ke perusahaan, gue dapat benefit apa lagi nih buat relokasi. Ternyata gue nggak dapet kalau untuk rumah. Oh anyway, prosesnya gue pengen tahu dulu prosesnya dari sejak mereka kasih offer. Apakah lu ngelewatin misalnya interview beberapa kali, ada technical interview, personal interview? Jadi prosesnya cukup standar sebenarnya. Setelah gue apply, gue dipanggil sama si rekruternya untuk ngobrol. Namanya Fatima, dia kayaknya imigran juga dari Pakistan. Terus kita ya ngobrol-ngobrol aja dulu secara gimana menggali CV gue dan profil gue gitu. Ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Kayak terus akhirnya mungkin dia suka, terus gue dilempar ke usernya. Yang usernya itu manajer engineering sama manajer produk atau apa gitu lah. Pokoknya berdua deh. Nah pas ngobrol di situ tuh kayak enak banget juga sih. Nyambung deh pokoknya, nyambung, enak banget dan kelihatan banget mereka juga suka sama gue gitu. Jadi kayak, lu kena Asik. kena lu, gue kasih zona nyaman lu. Terus ya udah gue dari situ, wah manajernya gue confident nih. Terus gue kan kayak nunggu next step. Yang next step final justru itu yang technical kan, yang tahap menentukan. Gue deg-degan banget waktu itu. Dan ternyata pas yang technicalnya juga asik banget. Dan gue nggak yang jago-jago banget, tapi kayak gue bisa membawa suasana aja gitu, jangan jadi kayak bego banget gue. Jadi gue mau confirm aja nih, yang pertama kali approach lu itu sebenarnya langsung dari company-nya atau mereka pakai kayak hiring company, recruiter, perusahaan rekrutmen gitu? Dari employee-nya mereka yang spesialis untuk rekrutmen. Jadi posisinya dia itu recruitment specialist. In-house team rekrutmen. Prosesnya kayaknya lumayan smooth ya. Lo dari dapat offer, terus interviewnya 2 kali, 1 kali, 2 kali. Kalau sebenarnya dari awal sampai akhir 4 sesi berarti kan, sama Fatima sama manajer. Enggak 3. Okay. Ya smooth banget sih. Lu bayangin 2 minggu dapat kerjaan.
Itu di Indonesia bisa nggak Iya. kayak gitu? Kenapa sama? Oh, orang-orang lagi pada take leave ya? Iya, iya. Manajernya si Hmm. Fatima itu lagi take leave. Si Hmm. manajer engineeringnya juga dia kayaknya besoknya leave gitu. Kayak di summer dapat kerjaan dalam 2 minggu. Allahu Akbar. 2 minggu guys dapat kerjaan di Swedia, di Viaplay, Netflixnya Eropa. Nah, mungkin karena teman-teman di sini juga nggak semuanya backgroundnya engineering, apa menurut lo ada bidang-bidang lain juga yang berpotensi untuk kita kerja di sana gitu? Hmm. Emang hanya Tisna yang Ini gue info. kaget, ya gue kaget kalau dia senarsis ini. Nah, mix lah. Gue balance, Hmm. gue balance. Ini info yang penting banget nih. Jadi Hmm. kan mereka labor shortage kan. Hmm. Mereka punya list official dari pemerintah. This is the field, this is the position that we are currently need more. Dia punya listnya. Hmm. Labor shortage-nya tuh di posisi apa? Yang posisi gue udah Hmm. pasti termasuk di dalam situ, ya kan? Terus Hmm. ada banyak juga list-list yang kayak tukang kebun, terus ada data Hmm. science, ada Hmm. apalah segala macam. Ntar gue kasih deh. Lupa gue. Soalnya itu gue mesti translate gitu loh dari Svenska ke English. Wow, oke. Berarti resmi dari pemerintahnya, mereka punya riset sendiri, sehingga mereka punya list daftar pekerjaan apa yang lagi kekurangan orang ya. Dan itu juga pastinya sudah didiskusikan dengan industri ya, karena industri pasti nggak mungkin pemerintah sendiri. Pemerintah dengan industri diskusi, gue kurangnya ini nih, gue kurangnya ini gitu. Hasil diskusi dan riset dari pemerintah. Ini pentingnya spreading this kind of news ya menurut gua. Di sana kan lagi kekurangan orang ya. Sedangkan di Indonesia terlalu banyak orang. Jadi kita sebenarnya perlu lebih banyak mengekspor human resource ke negara-negara yang kayak gitu. Nah, mungkin secara singkat aja, kira-kira apa aja lah selain tukang kebun tis, selain tukang kebun, data science dan developer yang berpotensi. Aduh, masih perlu listnya. Gue bawa laptop gue bentar. Ya, sekalian gue lagi ya mencari opportunity. Walaupun gue jujur aja gue nggak tertarik tinggal di negara-negara yang terlalu dingin. Makanya kenapa gue tertarik, gue suka tinggal di London karena London Eropa di tengah-tengah kayak hubnya negara-negara, jadi bisa loncat-loncat ke berbagai negara dengan mudah. Tapi London nggak ada salju karena gue tuh ngerasain salju, dan menurut gue hidup berdampingan dengan salju itu tidak enak. Ini ada salju. Jadi London nggak ada salju, jadi dia musim dingin tapi nggak bersalju. Nah, gue enaknya salju tuh buat liburan aja, tapi kalau hidup dengan salju tuh susah. Project manager, entahlah, project manager kah? Project Ya. manager, gue kayak sempet lihat deh. Bentar ya, selalu bisa Tapi sambil bahas menarik, yang lain. ya. Tapi menarik juga poin lu bahwa mereka pun hire lu sebagai back end developer, tapi tetap aja mereka nyari back end developer yang juga punya knowledge di bidang non teknis gitu. Makanya mereka ngelihat lu valuable karena lu punya pengalaman di entrepreneurship juga, dan banyak inisiatif, ngerjain banyak inisiatif yang lain. Berarti kan mereka butuh itu, dia expert generalis. Iya. Jadi sebenarnya generalis, tapi pada saat ngerjain sesuatu ya bisa jadi seorang expert juga gitu. Iya, iya. Kalau gue dengar dari istilah Google tuh smart generalis sih. Kalau lu apa? Expert Smart, generalis ya? expert generalis. Ada di Mm-mm. bukunya itulah, yang Why Generalists Triumph in a Specialized World. Mm-hmm. Apa sih? Malcolm, apa sih? Bukan, Ya itulah bukan gue sempat. Malcolm. Gue mau cerita dan confirm poin yang Teteh barusan ya, bahwa dia kayak butuh background gue selain yang teknisnya adalah sebenarnya iya benar banget kayak gitu, karena dari interview teknis itu tuh di awal gue diposisikan sebagai sistem arsitek, jadi gue dikasih kasus kalau gue butuhnya ini gue tuh disuruh ngedesain, jadi dia juga bilang we are not just looking for coder gitu, we are looking for designer, sistem design, sistem arsitek gitu. Ya dari situ gue seneng karena ya gue gitu maksudnya kayak kalau gue ngandelin engineeringnya doang ya gue juga lemah gitu, masih belajar lah, terus belajar gitu. Tapi kalau di mix gue kelihatan lebih kuat gitu teh. Gue boleh cerita nggak ya, karena gue sebetulnya at the same time waktu itu running di Tokopedia gitu,
interview. Di Tokopedia gue mati kutu sih, karena the second interview, the user interview is very technical, very algoritma banget. Aing nggak bisa ngerjain pertanyaannya, dan case-nya susah buat gue, karena gue nggak terbiasa yang sangat algoritma gitu. Terus kayak gue karena udah jalan, gue kayak udah pede gitu loh yang Swedia, kayak gue nggak berusaha keras banget gitu loh untuk bisa ngerjain, at least ngerjain coba tuh gue nggak. Akhirnya gue fail di user interview tahap pertama, karena user interview itu ada 3 apa 4 sesi. Di tahap pertama aja gue udah nyerah. Poin gue adalah kalau di Swedia kayak gitu juga gue mungkin nggak masuk sih. Kebutuhannya beda kali ya. Kalau di Tokped waktu itu lu apply sebagai apa? Sama. Back end developer. Jadi ini gue lagi nungguin kira-kira kerjaan apa yang bisa gue apply. Kalau gue mau join si Tisna juga di Viaplay kantor Stockholm. Nggak, tapi gue tetap akan lebih milih Viaplay cabang London saja. Ya bentar ya, gue nyari kayak nggak ketemu gini. Belakangan ini tuh emang banyak teman gue yang tiba-tiba kerja di Facebook Amsterdam lah, mana lah, kayak wah gila ya, kayaknya hiring Eropa lagi gencar banget, dan itu harus dimanfaatkan oleh negara-negara yang kebanyakan penduduk. Iya, tapi lagi-lagi pasti India mendominasi ya kan? Pasti jumlahnya akan banyak, tapi kayak nggak separah di Amerika nggak sih? Gua rasa ya, nggak yang separah. Gue juga nggak tahu sih. Kayaknya nah teka panggil. Indians are everywhere. Nah, yang banyak sih yang gue lihat teman gue yang baru mulai kerja di Eropa ya rata-rata ya tentu developer, terus juga UI UX designer, ya data scientist of course. Kayaknya itu skill-skill yang ya lu bisa hidup di mana aja sih. Tapi mungkin ya kerjaan-kerjaan selain itulah, kerjaan-kerjaan di bawah data scientist tapi di atas tukang kebun tuh. Iya, data scientist mah ada. Iya, data scientist pasti ada. Maksudnya kerjaan-kerjaan selain yang teknis-teknis. Oke, ini banyak nih. Apa coba? Kepikirannya apa? Ini sih, tukang pipa. Semuanya tukang pipa. Di Australia waktu itu gitu. Hot jobnya tukang pipa. Tapi itu juga mesti sertifikasi. Jadi bukan tukang sembarang tukang. Iya, mahal ya. Driver itu mereka butuh bus and tram driver. Itu juga menarik karena gue yakin mereka sudah sangat terbuka dengan ya diversity bla bla bla, equality. Jadi pas di London pun gue ngelihat banyak driver bus itu cewek dan berkerudung. Jadi kalau cewek-cewek tertarik kayaknya mungkin kalau gue gabut mungkin gue jadi driver aja, kerjaan yang gak mikir. Tapi maksud gue adalah kalau di negara-negara yang kayak gitu, yang sudah berpikiran tentang equality, mungkin sebagai perempuan justru kita tuh diuntungkan karena kita akan lebih diprioritaskan untuk dapat kerjaannya. Banyak atuh ya. Dentist dan dental nurse itu dia masih butuh. Kenapa ya? Kalau itu terlalu sulit sih, entry point-nya susah. Interpreter, interpreternya ke Indonesia oke lah. Apa? Maintenance mekanik, terus university and college teacher, breeder and caretaker of farm animal. Wow, bukan gua. Caregiver and housing supporter. Ini tapi gua random ya, karena gua nggak tahu lu maunya apa. Ya udah, lu kasih tahu aja linknya untuk atau Google aja ya kali ya. Googling keyword-nya apa? Job shortage list kali. Sweden job shortage list. Terus ya. Oke. Jadi kan kalau ngomongin imigran di Swedia itu agak-agak kompleks. Karena pada saat 2015 mereka jor-joran bawa orang dari negara konflik. Gua nggak tahu apakah memang karena itu atau enggak. Tapi sekarang tuh lumayan berasa krisisnya. Kriminalitas itu lumayan agak naik. Terjadinya tuh di konsentrasi orang yang pengungsi dari yang 2015 itu. Terus mereka sekarang image imigran di sana lagi kurang bagus. Tapi maksudnya yang pengungsi ya imigrannya. Maksudnya karena yang program 2015 itu. Tapi di awal lu ketemu di jalan lu nggak tahu. Orang nggak bisa nebak lu pengungsi atau bukan. Dan itu pengungsinya kan kebanyakan Muslim ya. Dan jadi udung gitu. Iya.
Ya, tapi bisa lah sekilas agak beda lah Indonesia mah dari sisi penampilan juga. Ya nggak sih? Semoga ya. Ya ya. Semoga sentimen negatif yang sedang tumbuh terkait imigran itu tidak mempengaruhi ya bagaimana mereka bersikap terhadap orang asing yang tidak terlihat seperti orang Eropa. Iya, iya. Jadi di awal banget 2015 banget, mereka tuh sangat open banget. Sweden one of the Europe country yang open terhadap refugees. Terus kesini mungkin mereka kayak ngerasain anjir, kieu geuningan gitunya. Riuh oge aing kewalahan gitu. Akhirnya kesini dia mulai agak ngeketatin teh. Tapi gue jadi mikir kenapa banyak refugee leading to kriminal ya? Apa mereka emang gak punya uang, gak dapat kerjaan, atau kenapa? Apa mereka tidak tercover? Sedangkan tadi lu bilang pendidikan kesehatan kan sebenarnya udah di cover. Gue nggak tahu sih kompleks ya itu. Tapi kan kalau jadinya macam-macam gitu loh latar belakang pendidikannya mungkin. Terus dari sisi latar belakang budaya juga gitu-gitu. Intinya ada isu itulah di Swedia menurut gue kayak itu lumayan agak naik karena mereka juga mau election anyway September. Jadi lagi panas-panasnya tuh berbagai isu dan untuk pertama kalinya isu kriminal menjadi salah satu topik yang ada di atas gitu di Swedia. It's for like decades nggak pernah ada isu itu yang raise ketika election. Now itu ada gitu karena kemarin ada penembakan, ada pembakaran Al-Quran segala macam. Jadi ya ada masalah. Intinya di Swedia ada masalah terkait dengan imigrasi, tapi at the same time mereka juga ada peraturan baru yang justru kayak kalau lu lulusan S2 nih, gua rasa lu qualified, lu bisa punya spesial visa yang lu nggak dapat kerjaan, lu bisa pergi dulu deh, lu nyari aja nggak apa-apa, asal lu S2 S3 itu ada loh. Jadi kayak lu misalnya punya modal untuk sampai berapa bulan di sana tapi belum dapat kerjaan, itu boleh. Itu baru peraturannya. Gitu. Jadi kalau mau nyari kerjanya di sana bisa tuh teh. Atau lu remote di Swedia aja. Karena dianggap lebih civilized kali. Ya, dan lebih ini jadinya kemungkinan untuk lo di-hire juga kan jadi lebih gede. Tapi berarti kalau kita masih job terus udah ke sana, berarti pakai visa apa? Visanya khusus. Visa khusus. Wait ya. Visa khusus. Oke. Jadi poinnya adalah kalau lo background ada S2, S3, ada visa khusus untuk lo job hunting langsung di Swedianya gitu. Walaupun lo belum dapat kerjaan. Lagi bahas apa? Lagi bahas Sutisna yang mau migrasi dari Sumedang ke Stockholm untuk berkarir sebagai back-end developer di salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Eropa. Nah, mungkin ini agak pertanyaan-pertanyaan terakhir. Tapi terserah lu mau jawab atau enggak. Gaji. Gaji. Jangan. Tapi kalau gimana ya jawabnya ya? Atau itu di standar UMR-nya Swedia kah? Atau dapat di atas UMR Swedia? Gue referensinya bukan di UMR sih. Karena kalau UMR kayak minimal gaji di Swedia dari keterangan pemerintah mereka itu cuma 13.000 minimal. Kayak lu kalau gaji 13.000 boleh lah tinggal gitu. Lu bisa gitu. 13.000 krona maksudnya ya? Krona. Ya, itu 20 juta. Itu 19 deh, 19. Itu 19 juta. Itu lu kayak bisa hidup kata dia gitu kan. Kayak syarat untuk tinggal lah apa segala macam itu kayaknya 19 juta bukan UMR ya? Bukan kayak minimal lu gaji segitu kalau lu mau permanen residen deh misal. Ya, itu buat satu orang ya? Buat satu single orang. person. 13.000. Nah, kalau gue referensinya itu mereka kan union banget ya. Apa sih? Serikat kerja banget. Jadi gue dapat informasi ambang rata-rata, ambang bawah sama ambang atas gitu. Nah, gue agak ke atas dari rata-rata. Makanya berani pindah dengan istri dan anak 2. Karena at least masih ada yang bisa aktif ya. After gajian. Semoga. Tapi at least kayak bisa jalan dulu gitu loh. Roda kehidupan ini. Ya itulah privilege-nya juga kan tinggal di sana lu bisa keliling Eropa, menikmati negara-negara. Iya butuh, tapi butuh duit sih.
Ada hal-hal lain Tis yang mau lu tambahin? Dan ada timernya ternyata 1.5 minutes remaining. Hah, masa? Di Mungkin gua ini ada. dari netizen ada pertanyaan enggak? Cuma komentar-komentar nih. Terima kasih Ria sudah bergabung. Tapi ini ada remainingnya. Oke. Ini kayaknya akan mau ditutup. Atau ada pesan-pesan? Ayo doain supaya Oh iya, lancar, supaya jadi. kapan? Bulan apa jadinya kalau lancar? November rencananya gue. Jadi tanggal Oh, 14-an gitu gue rencananya ke sana sih. Sekarang masih empat. proses visa. Sekarang masih proses visa. Mudah-mudahan bisa kayak tepat waktu sesuai timeline yang diharapkan gitu. Soalnya gue rencananya tuh bulan depan ke Norway. Gue kirain gue bisa Iya, habis iya. dari Norway, tapi kayaknya ya gue masih September, kayaknya nggak sampai 2 bulan sih gue di sana. Jadi nggak sih ke mana, ke Kutub? Nah, kalau jadi ke Norway, ini gue lagi mempertimbangkan. Soalnya mikirin badan juga, badan Hah? harus fit gitu. Oh gitu ya. Ini ya 14 seconds remaining. Oke, mungkin aku langsung closing aja. Terima kasih Tisna sudah menyempatkan waktu di waktu yang gak ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Assalamualaikum.